warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dina Rahma Aulia, mahasiswi manajemen STIE Sultan Subang. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Panji Akmioto. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang progres dari judul, outline, referensi, serta step by step yang aku lalui untuk karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Pertama, aku download aplikasi yang namanya Publish or Perish. Nah, di sini banyak banget jurnal-jurnal yang bisa aku jadiin referensi untuk memperkaya karya tulis ilmiah aku. Nah, ini fotonya. Kedua, aku download aplikasi yang namanya Postfever. Nah, aplikasi ini memudahkan aku dalam mencari benang merah dari referensi-referensi yang sudah aku cari sebelumnya di Publish or Perish. Nah, tapi dalam menentukan judul, aku tidak mengambil benang merah dari Postfever, melainkan aku menentukan sendiri judulnya. Berawal dari perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin menurun, khususnya di kota Subang yang sekarang ini menjadi zona merah dari COVID-19. Nah, dampak dari COVID-19 ini menurut aku sangat-sangat berdampak pada perekonomian ya, karena banyak banget orang-orang yang di PHK dan sekarang menjadi pengangguran dan kemiskinan bertambah. Tapi situasi ini dapat diperkecil dengan adanya niat berwirausaha khususnya bagi para pemuda penerus bangsa. Nah, sekarang ini para pendatang baru di dunia bisnis banyak didominasi oleh para pemuda, sejalan dengan bertambahnya UKM atau usaha kecil menengah. Nah, hadirnya UKM ini sangat berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, dikarenakan bertambahnya lapangan pekerjaan untuk para tenaga kerja. Nah, para pengusaha muda ini menggunakan promosi yang berbasis teknologi informasi. Salah satunya adalah media sosial. Nah, media sosial ini adalah teknologi informasi yang mana tidak hanya digunakan sebagai kegiatan sosial saja, tetapi sekarang ini media sosial banyak digunakan untuk mempromosikan produk barang atau jasa. Terinspirasi dari kampus saya, kampus STIE Sultan Subang, yang banyak mewadahi dan melahirkan para pengusaha muda khususnya di kota Subang. Nah, para pengusaha muda ini banyak menggunakan media sosial dalam mempromosikan produk atau barang dan jasanya. Nah, dari latar belakang inilah saya mengambil judul penelitian saya. Penelitian saya berjudul Pengaruh Promosi Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Pengusaha Muda, Studi Kasus Kampus Tiesa Kabupaten Subang. Berikut step by step penelitian saya sampai dengan selesai. Oke, langsung saja. Pengaruh promosi berbasis teknologi informasi terhadap keberhasilan pengusaha muda. Studi kasus pada kampus Tiesa Kabupaten Subang. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama, promosi, kedua, teknologi informasi, ketiga, keberhasilan pengusaha muda. Dimensi dari promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, promosi perseorangan, hubungan masyarakat, dan penjualan langsung. Selanjutnya, indikator. Indikator dari promosi yaitu internet, diskon, kupon, dan mobile marketing. Selanjutnya, dimensi dari teknologi informasi yang pertama yaitu komputer, jaringan, dan informasi. Serta indikatornya hardware, software, jaringan dan komunikasi, database, dan personalia teknologi. Nah, yang terakhir, dimensi dari keberhasilan pengusaha. Yang pertama, harga diri, tantangan pribadi, fleksibilitas, keuntungan, dan inovasi. Dari beberapa dimensi ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, lebih percaya diri jika punya usaha sendiri. Kedua, ingin mencoba hal-hal baru. Ketiga, tidak menyukai hal-hal yang bersifat teratur. Keempat, keinginan bebas menjalankan keuangan usaha sendiri. Dan yang terakhir, senang dalam hal-hal yang bersifat kreatif. Nah, selanjutnya, penguasaan masalah. Mengingat teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengusaha muda Tiesa dalam membantu mempromosikan produk barang atau jasanya, maka sebaiknya
Penggunaan teknologi informasi harus lebih dipahami guna mencapai keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, outline dari penelitian saya. Yang pertama, judul. Pengaruh promosi berbasis teknologi informasi terhadap keberhasilan pengusaha muda. Studi kasus pada kampus Tiesa Kabupaten Subang. Pertama, bab 1. Ada pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini terdapat latar belakang. Di sini, di latar belakang saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ketiga variabel, identifikasi masalah, fakta aktual yang terjadi saat ini tentang pengaruh promosi berbasis teknologi informasi terhadap keberhasilan pengusaha muda. Selanjutnya, rumusan pertanyaan singkat mengenai variabel, dan yang terakhir, solusi berupa saran singkat. Nah, selain latar belakang, di pendahuluan ini terdapat juga rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan saya ambil yang pertama, seberapa penting pengaruh promosi terhadap keberhasilan pengusaha muda. Kedua, seberapa penting pengaruh teknologi informasi terhadap keberhasilan pengusaha muda. Ketiga, masalah yang terjadi pada promosi berbasis teknologi informasi. Yang keempat, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengusaha muda. Dan yang terakhir, pengaruh variabel keberhasilan pengusaha muda terhadap variabel-variabel lain yang lebih signifikan. Nah, pada bab 2 ini ada beberapa pembahasan mengenai definisi promosi, definisi teknologi informasi, definisi keberhasilan pengusaha muda, dimensi dan indikator promosi, teknologi informasi dan keberhasilan pengusaha muda, dan yang terakhir, pengaruh teknologi informasi dalam keberhasilan pengusaha muda, khususnya di bidang marketing atau promosi. Nah, itu tadi pembahasan dimensi indikator bab 1 dan bab 2 dari penelitian yang saya ambil, yaitu pengaruh promosi berbasis teknologi informasi terhadap keberhasilan pengusaha muda, studi kasus pada kampus Tiesa Kabupaten Subang. Selanjutnya, saya akan membuat kuesioner kepada para pembisnis di kampus Tiesa Kabupaten Subang agar penelitian saya lebih akurat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.